Selamat datang di pertemuan ketiga. Hari ini materinya tentang perkembangan bicara dan bahasa. Hari ini kita akan membahas perjalanan menakjubkan tentang bagaimana seorang anak belajar berbicara dan memahami bahasa. Tahukah kalian, perkembangan bahasa itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif anak. Semakin baik kemampuan berbahasa mereka, semakin mudah mereka menyerap informasi dari lingkungan. Namun, ada beberapa faktor lain yang sangat penting, yaitu selain kemampuan kognitif, tentu saja perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh kematangan saraf, organ-organ fisiologis, dan yang paling penting, stimulasi dari lingkungan sosial. Organ-organ yang kita gunakan untuk berbicara seperti lidah, gigi, bibir, dan rahang harus bekerja sama dengan sistem otak. Dan jangan lupakan sistem pendengaran seperti telinga juga krusial karena seseorang perlu bisa mendengar suara dengan benar untuk bisa belajar berbicara. Perjalanan ini dimulai bahkan sejak bayi lahir. Mereka sudah memiliki kemampuan pendengaran. Bayi bukan pendengar pasif loh, mereka adalah pembelajar yang aktif sejak lahir. Bayi sudah bisa membedakan hampir semua suara dalam bahasa manusia. Mereka bahkan lebih suka mendengarkan ucapan manusia, terutama bahasa ibu mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan ucapan mengaktifkan area pendengaran dan motorik di otak bayi, seolah-olah mereka bersiap untuk berbicara. Nah, ada dua teori besar yang menjelaskan proses ini. Pertama, teori nativis yang dikemukakan oleh Chomsky. Teori ini berpendapat bahwa anak-anak lahir dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang disebut Language Acquisition Device atau LAD. Teori ini meyakini kalau manusia punya sistem di otak yang berisi pengetahuan tentang tata bahasa universal. Menurut pandangan ini, interaksi dari lingkungan hanya memicu kemampuan bawaan ini, bukan membentuknya dari nol. Kedua, teori interaksionis. Teori ini percaya bahwa perkembangan bahasa adalah hasil interaksi antara kapasitas internal anak dan pengaruh lingkungan. Mereka berpendapat bahwa anak-anak termotivasi untuk berkomunikasi secara sosial dan interaksi dengan orang dewasa sangat penting untuk pembelajaran bahasa. Lingkungan menyediakan contoh bahasa yang diperlukan dan umpan balik yang membantu anak menyempurnakan kemampuan mereka. Interaksi langsung dengan orang dewasa, bukan media, adalah yang paling efektif. Orang dewasa bisa mendukung perkembangan bahasa dengan cara menanggapi ocehan bayi, bermain permainan bergantian, membangun perhatian bersama sambil melabeli objek. Selain itu, coba gunakan infant directed speech atau cara berbicara yang disederhanakan dan bernada tinggi saat berinteraksi dengan bayi. Nah, sekarang kita lihat tonggak-tonggak dalam perkembangan bahasa anak. Pada usia 2 bulan, bayi mulai mengoceh atau cooing, mengeluarkan suara vokal seperti gitu ya. Pada usia 6 bulan, mereka mulai babbling, menggabungkan konsonan dan vokal. Misalnya baba-baba, mama-mama, atau papa-papa. Nah, saat berusia 12 bulan, barulah mereka mengucapkan kata pertama mereka di usia ini. Anak mungkin membuat kesalahan under extension atau menggunakan kata anjing hanya untuk anjing peliharaan mereka, atau overextension menggunakan anjing untuk semua hewan berbulu. Antara 16 sampai 24 bulan terjadi ledakan kosakata yang disebut naming explosion. Dari 50 kata bisa bertambah menjadi 200 hingga 250 kata. Saat menginjak usia 2-4 tahun, kosakata mereka meningkat pesat didukung oleh kemampuan yang disebut fast mapping. Ini adalah kemampuan untuk mempelajari kata baru hanya dari mendengar konteksnya sekali. Mereka juga mulai menguasai tata bahasa yang lebih rumit. Pada usia 5-6 tahun, anak-anak mulai menunjukkan pemahaman yang lebih dalam.
bisa menggunakan kalimat rumit dengan kata sambung seperti karena dan jadi. Ini adalah periode krusial karena mereka mulai memiliki kesadaran fonologi atau phonological awareness, yaitu kesadaran bahwa kata-kata terdiri dari bunyi-bunyi kecil. Kemampuan ini adalah fondasi untuk belajar membaca dan menulis. Kosakata mereka juga terus bertambah pesat hingga sekitar 10.000 kata. Dan terakhir di usia 6 sampai 11 tahun kosakata mereka bisa meningkat pesat hingga 40.000 kata. Mereka juga mulai memahami hal-hal yang lebih kompleks seperti ironi, sarkasme, metafora, dan humor. Jadi, kesimpulannya, perkembangan bicara dan bahasa pada anak adalah sebuah proses yang kompleks dan aktif. Proses ini dimulai sejak bayi lahir dan dipengaruhi oleh interaksi antara kemampuan bawaan dan lingkungan. Setiap tahapan usia memiliki tonggak perkembangannya masing-masing, dan memahami tahapan ini akan membantu kita memberikan dukungan yang tepat untuk anak-anak agar mereka bisa tumbuh dengan kemampuan berbahasa yang optimal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.